Hai, welcome to Pawon SA. Kali ini Pawon SA dapat orderan 60 slice chiffon pandan. Ini chiffonnya sangat enak banget, lembut, enggak seret, juga enggak enak. Manisnya juga pas. Ini hijaunya juga dari pandan asli. Nah, simak yuk gimana saya bikinnya ya, dan berapa loyang yang dibutuhkan untuk menghasilkan 60 pieces. Oke, kita ke bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama siapkan 7 butir kuning telur. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir. Kemudian diaduk ya, diaduk sampai gulanya larut dan kuning telurnya berubah menjadi agak pucat. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan larutan daun pandan ya. Ini daun pandan yang sudah dijus kemudian dilarutkan ya 2 hari. Kemudian bagian beningnya dibuang dan ini bagian endapannya. Kemudian tambahkan 100 gram minyak goreng dan 1 bungkus kecil santan kara ya. Ini 65 ml ya santan karanya. Jus pandannya tadi 65 ml ya. Jadi ini jus pandannya itu endapan daun pandan yang di jus ya. Jadi yang kalau udah diendapkan dia itu akan warna hijaunya akan di bawah dan yang bening di atas. Yang bening dibuang, yang warna hijaunya yang dipakai ya, 65 ml. Setelah diaduk rata, kemudian masukkan tepung terigu pro rendah. Saya pakai kunci biru 165 gram ya. Terus kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian diayak ya agar tekstur tepungnya itu ringan. Nah, yang bagian bergerindil ini nggak usah dimasukkan ya, buang aja. Kemudian diaduk sampai tercampur rata atau sampai licin ya. Nah, ini daun pandannya asli daun pandan, jadi baunya tuh harum, warnanya juga cantik. Nah, ini udah diaduk rata ya, udah licin ya. Nah, seperti ini ya teksturnya. Kemudian kita sisihkan dan ini di dalam baskom lainnya 7 butir putih telur. Kemudian tambahkan setengah sendok teh cream of tartar. Kemudian ini ada 130 gram gula pasir. Ini nanti masukkan ke putih telurnya bertahap ya. Nah, ini putih telur dan cream of tartarnya ini di mixer dengan kecepatan sedang ya. Nggak usah pakai kecepatan tinggi, pakai yang nomor 4. Ini biasanya mixernya itu sampai nomor 5 ya. Ini sampai nomor 4 aja aku pakai. Kemudian masukkan sepertiga gula pasirnya. Kalau udah cream of tartar dan telurnya itu berbuih ya. Nah, setelah tercampur rata semuanya, masukkan gula yang kedua. Ini masukinnya aku 3 kali bertahap ya. Nah, ini yang ketiga. Ini diaduk dulu ya biar gulanya itu menyatu dengan putih telur. Nah, ini dikocok sampai soft peak atau dia tuh berjambul ya. Nah, kalau di angkat gitu dia ada jambulnya dan udah nggak melengkung gitu ya. Dan baskomnya kalau dibalik dia itu nggak bakalan tumpah ya. Nah, ini sudah siap dipakai. Nah, ini kembali lagi ke adonan pandan tadi ya. Ambil sedikit adonan maringgunya atau adonan putih telurnya, masukkan ke dalam adonan pandan ya. Kemudian diaduk balik
ngaduknya pelan aja ya, jangan terburu-buru. Kalau terlalu cepat nanti putih telurnya itu ambles ya, atau kempis gitu ya. Jadi harus hati-hati ya, dan ngaduknya juga harus aduk balik ya. Ini aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini semakin dikasih adonan putih telurnya, ini adonannya akan semakin ringan ya. Nah, kemudian ambil lagi sedikit adonan putih telur, kemudian campurkan lagi ya. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian ini akan saya tuang ke adonan putih telur ya. Kalau sudah seperti ini, langsung dituang ke adonan putih telur semuanya. Kemudian diaduk balik ya. Nah, seperti ini ya, diaduk balik pakai spatula. Ngaduknya harus pelan ya, jangan cepet-cepet ya, biar kuenya itu enggak kempis itu. Nah, ini sudah adonannya udah tercampur rata, udah mengkilat ya. Nah, dan saat dituang itu dia itu berbentuk pita gitu ya, itu artinya adonannya bagus. Nah, ini siapkan loyang 22 cm. Ini loyang tulban yang bukan bongkar pasang, ini nggak bisa dilepas ya. Kalau punya yang bisa dilepas atau bongkar pasang itu boleh dipakai, tapi pakai ini juga boleh. Nanti aku kasih lihat cara lepasnya itu gimana ya. Kemudian tuang adonan sifon ke dalam loyang. Ini loyangnya nggak dioles apa-apa ya, tanpa oles minyak ya. Nah, tuang semuanya ya. Kemudian ini pakai sumpit, diputar-putar seperti ini agar udara yang terjebak di bawah itu dia itu bisa keluar, jadi pori-porinya nanti kecil ya. Kemudian dihentak-hentakkan beberapa kali gini ya, biar udara yang di dalam itu keluar. Dan kemudian ini kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Ini akan saya panggang selama 10 menit ya. Ini setelah 10 menit, setelah mengembang seperti ini akan saya keluarkan dari oven ya. Dan saya kasih garis seperti ini ya, pakai pisau yang tajam ya, yang tipis. Ini aku kasih garis 6. Ini tujuannya biar dia tuh mekarnya tuh bagus nanti ya, dan permukaannya tuh enggak meledak-ledak gitu kayak tanah yang kering gitu ya. Nah, kemudian setelah dikerat ini langsung dimasukkan ke dalam oven dan panggang lagi selama 40 menit ya, 40 atau 45 menit ya, tergantung oven masing-masing. Nah, ini udah matang, jangan lupa tes tusuk ya. Kalau di lidi udah nggak lengket berarti udah matang. Nah, ini keluar dari oven, hentakkan sekali aja biar udaranya itu keluar dan nanti kuenya nggak kempis gitu ya. Kemudian langsung aja dibalik ke botol gini ya, di upside down gini, dibalik ya posisinya biar cake-nya nggak turun. Tunggu sampai dingin baru dikeluarkan dari loyang. Nah, ini cara ngeluarin dari loyang ini mudah banget ya, walaupun ini bukan tulban bongkar pasang gitu ya. Nah, ini pakai spatula. Nah, kita serat gitu ya, terus kita tarik ke dalam gitu ya. Nah, seperti ini ya, perhatikan di video. Ini mudah banget ngelepasnya. Nah, miringkan gitu ya, terus kemudian ditekan-tekan gitu. Terus untuk tengahnya ini pakai pisau kecil aja seperti ini ya.
disisir seperti ini. Terus kemudian kita balik ya. Oke, nah ini kita ketok-tok bagian bawahnya itu. Nah, lepas, mudah banget kan. Nah, ini hasilnya itu menul-menul banget, jiggly banget, dan ini wangi banget ya. Daun pandannya tuh baunya semerbak banget. Nah, ini dia penampilannya, dan ini tuh tinggi banget. Ini tingginya 11 cm ya, tinggi banget. Nah, ini satu loyang ini biasanya aku potong jadi 20 slice ya. Nah, ini aku cara potongnya, ini aku balik gini ya, terus dipotong-potong sesuai selera. Boleh dibagi jadi 6 ataupun 5. Ini aku slice jadi 5 ya. Jadi satu kue ini menghasilkan 20 slice, dan ini aku bikin 4 loyang ya. Karena pesanannya 60, jadi aku bikin 4 loyang, jadinya 80. Yang lainnya kan dimakan sendiri, kalau ada yang rusak juga gitu kan. Nah, ini spongnya itu enak banget ya, empuk banget dan nggak seret. Ini porinya juga kecil-kecil, ini jiggly banget ya. Nah, jiggly banget ya. Ini teksturnya itu lembut banget di mulut ya. Nah, ini tingginya 11 cm ya, jadi ini besar banget. Ini aku jual 3 ribuan ya satu slice ini. Nah, ini dia pesanan pelanggan. Nah, itu dia ini aku bikin 4 resep ya, menghasilkan 60 slice 60 slice dan yang 20 slice ini biasanya kan waktu ngirisku ada yang rusak ya, jadi untuk penggantinya dan sisanya bisa buat tambahan atau bonus atau bisa dimakan sendiri. Oke, sekian dulu resep dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video yang akan datang. Bye bye.